sesuatu yang mesti hamba laporkan. Ada apa, Koco Benggolo? Ini tentang pendekar Roro Denok, Kanjeng Ratu. Roro Denok? Dia sudah berada di Panti Usodo, Kanjeng Ratu. Kenapa tidak dibawa ke sini? Kenapa tidak disowankan langsung kepadaku? Pendekar Roro Denok memakai mustika mata buaya, Kanjeng Ratu. Senopati Sinomalik tidak berani menyawankan pendekar itu karena mustika mata buaya yang menempel di matanya, Kanjeng Ratu. Baik, itu artinya Cundomanik tahu bahwa hanya akulah yang bisa membebaskan Roro Denok dari mustika mata buaya itu. Kasih Anda, Kanjeng Ratu. Baik, kita ke Panti Usodo. Tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Senopati. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Langkahmu tepat, Cundomanik. Dengan membawa Roro Denok dalam keadaan pingsan adalah keputusan yang bijaksana. Kasilihan dawuh, Kanjeng Ratu. Saya tidak ingin mustika mata buaya Ki Bajul Boga yang menyatu dalam mata Roro Denok menjadi mata-mata tembus pandang Ki Bajul Boga ke Segoro Kidul, Kanjeng Ratu. Saatnya aku cabut mustika mata buaya itu. Silakan, Kanjeng Ratu. Sirno Balio Margolani. Maaf, Ki Bajul Boga. Aku harus mencabut mustika mata buaya. Sirno Balio Mulyo Koyo Winyo. Maaf Ki Bajul Boga, aku terpaksa menghancurkan mustika mata buayamu ini. Celaka, kenapa kau hancurkan mustika mata buayaku? Romo, Kenapa kau hina aku, Ratu Kidul? itu karena Romo terlalu lunak pada Ratu Kidul. Jangan khawatir, Romo. Ratu Kidul boleh berpuas hati karena sudah bisa menghancurkan mustika mata buaya. Tapi suatu saat nanti, dia akan kecewa karena bayi Samudro akan jatuh ke dalam pelukan saya, Romo. Kenapa kamu bicara begitu? Karena Ayu Sekarsari, janda Tumenggung itu sudah ada di sini, Romo. Sudah jadi tawanan saya. Jadi tanpa sepengetahuanku kamu telah menculik Ayu Sekarsari, Brana. Iya, Romo. Itu berarti kamu telah mengabaikan perintahku. Kamu telah... Kalau tidak begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Romo. Kita sudah kehilangan mustika dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kita harus bersiasat. Romo, saya berhasil menculik Ayu Sekarsari juga karena siasat Romo. Kamu memanfaatkan Singobaro. Hei, dengar. Aku kemari untuk menemui ratumu, bukan untuk berkelahi dengan kalian. Serang dan tangkap dia. Dan Singobarong pasti celaka karena hentakan kakinya sendiri. Itu salah dia sendiri, Romo. Saya hanya memintanya untuk membuat kekacauan, tapi dia lupa diri. Kalau akhirnya dia terkubur oleh gempa yang dibuatnya sendiri, itu bukan salah saya, Romo. Selalu, Brana. Selalu saja kamu tidak mau disalahkan. Tapi Romo, mohon diketahui Nyi Ratu, Raden Bayu Samudro sudah sampai ke gerbang Selo Lumutan. Bagus, kirim dia masuk dan hadapkan dia padaku di Balayu. Baik Nyi Ratu. Mohon maaf Romo, saya harus menemui Bayu Samudro. Tunggu, Brana, tunggu. Dasar Ratu Bandel.
Buku Carpe Diem. Bawa aku pada Ratu Munisa dulu. Iya, tapi turunkan aku dulu. Cukup. Mohon lepaskan dia, Raden. Iya, akan kuturunkan. Kalau kau undurkan para prajuritmu dulu. Mundur, kalian semua mundur. Bagus. Sekarang berjanjilah kamu untuk mempertemukan aku dengan Ratu Branga. Ratu. Baik, Raden. Saya memang ditugaskan untuk menjemput Raden. Mohon lepaskan dia. Ayo, antar aku pada Ratu. Nini sudah berada di Istana Laut Kidul. Sembah bakti saya konjuk Kanjeng Ratu. Restuku terimalah, Roro Deno. Saya pun menjadi junjungan Kanjeng Ratu. Roro Deno, apakah kamu tahu kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Tidak, Kanjeng Ratu. Tapi seingat saya menyebut Mustika Mata Buaya. Mustika Mata Buaya? Iya, Senopati. Dan setelah itu saya tidak sadarkan diri. Maafkan saya, Nini. Hanya dengan cara itu, saya bisa membawa Nini masuk ke Segoro Kidul. Hanya dalam keadaan pingsan, saya bisa masuk ke Laut Kidul. Maksud Senopati? Itu karena Mustika Mata Buaya yang menyatu dalam matamu, Roro Deno. Kenapa dengan Mustika Mata Buaya yang diberikan oleh Ki Bajul Boga itu, Kanjeng Ratu? Mustika Mata Buaya sama dengan mata Ki Bajul Boga sendiri. Jadi apa yang kamu lihat sama dengan apa yang akan dilihat oleh Ki Bajul Boga. Kalau begitu, Ki Bajul Boga memperalat saya. Apa yang dikatakan Ki Bajul Boga tentang Kakang Bagus Torodipo ada di sini, semua omong kosong. Kalau Bagus Torodipo memang ada di sini, jadi Kakang Bagus Torodipo benar-benar berada di sini, Kanjeng Ratu. Kamu ingin bertemu dengannya? Iya, Kanjeng Ratu. Akan kupertemukan dengannya. Ikut aku. Selamat datang, Bayu Samudro. Arjunaku. Silakan. Ratu Branga, mana Raden Ayu Skarsari? Oh, jadi Raden datang ke sini hanya untuk janda itu. Janda Tumenggung yang cantik. Di mana dia? Tentu saja ada. Silakan. Ayu Sekarsari baik-baik saja. Aku utusan resmi Datuk Mahkota. Kembalikan Ayu Sekarsari padaku. Jangan membantah. Dia bisa mati. Percayalah padaku, Bayu Samudro. Aku akan menjamin keselamatan Ayu Sekarsari. Dia akan aku kembalikan ke Katumenggungan dengan kereta kencanaku. Tapi dengan satu syarat. Raden mau tinggal di sini dan menjadi lelanangin Kedaton Branga. Ratu
yang lebih menarik daripada tawaran yang masih itu saja yang akhirnya pasti akan kutolak. Bukankah Raden menginginkan kebebasan Ayu Sekarsari, bukan? Iya. Di mana? Tidak ada nilai tukar yang sepadan. Kalau tidak, Raden menyerahkan diri dan jadilah lelananging kedaton salulumutan Raden. Tidak. Bayu Samudro tidak akan menjadi apapun alasannya. Kalau begitu pergilah dan biarkan Ayu Sekarsari mati dan membusuk di penjara. Keterlaluan kamu, Bra. Hei, cepat bilang pada ratumu, lepaskan aku, lepaskan! Ayo lepaskan aku! Hei, Lepaskan aku. berempat saya. Apa yang Ratu? Tunjukkan di mana Ayu Sekarsari berada. Ayo lepaskan aku! Lepaskan! Cukup berempat saya. Lepaskan aku, ayo! Bagaimana Bayu Samudro? Lepaskan Ayu Sekarsari. Aku akan pamit baik-baik. Dan tak ada permusuhan di antara kita. Oh, boleh. Asalkan kamu mau menjadi lelananging kedaton Branga. Tidak. Sekuat apapun kamu meronta, kamu tidak akan lepas dari ikatanku, Bayu Samudro. Lepaskan. Simpan tenagamu untuk malam sudah aku siapkan. Tapak musti, tapak lamatan. Lepaskan aku dari ikatan terkutuk ini. Lepaskan aku. Iya. Tangkap dia. Iya. Tangkap dia. Iya. Iya. Raden. Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan tapak lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar. Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Mana? Iya. Iya.
Dipo yang sangat kamu rindukan. Ayo. Bagus Toro Dipo, kenapa? Kamu tidak yakin kalau ini Roro Deno? Ini Bagus Toro Dipo. Lepaskan rindu kalian. Aku yakin Ibumu Dinda Nawangsari pasti juga akan sangat bahagia melihat pertemuan yang mengharukan ini, Bagus Toro Dipo. Bangun, Wingit. Aku Gringsing, ingin bertemu Rawaka Rawakira dan Rupaka Rupakira pimpinan. Baik, Nyi, tunggu sebentar. Saya akan lapor pada penjaga juru. Apa? Nyi Gringsing? Benar, Ki. Nyi Gringsing. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik, baik, Ki. Ini pasti urusan uang, kan? Siapa Nyi Gringsing itu? Apa dia tahu tentang kita? Nyi Gringsing itu dukun sakti yang pelanggannya para bangsawan dan pejabat. Ini rezeki. Pasti ada pejabat atau bangsawan yang membutuhkan tenaga kita. Selamat datang Nyi Gringsing. Selamat datang di perguruan Rawapening. Lama sekali kita tidak jumpa, Kirawaka. Apa kabar? Baik, Nyi. Kenalkan, ini saudara saya, Rupaka. Terima kasih. Janur Gunung, Nyi.
Ini kunjungan yang sangat luar biasa dari sahabat lama. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Nyi Gringsing jauh-jauh datang kemari. Saya diutus Raden Sombo Putra Selir Cokro Nanggalan. Oh, Putra Selir? Pasti ada hubungannya dengan sakit hati dan kekecewaan. Raden Sombo dan ibundanya Loro Andi membutuhkan tenaga kalian. Ini artinya Nyi Gringsing datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, tidak ada salahnya kalau Nyi Gringsing mau melihat kelebihan apa yang saya miliki sekarang. Kita ingin melihat kerida prajurit siluman kalian. Baik. Dan hancurkan musuh kalian. Hormat kami di Kira. Apa yang kami lakukan? Lawan dan hancurkan musuh kalian. Mereka prajurit siluman yang tidak bisa mati. Lihat. Prajurit yang tidak bisa mati inilah yang diinginkan. Kalau begitu, kita ke dalam. Kita bicarakan tentang harga. Iya, boleh. Kau suruh mereka istirahat. Setelah itu susul kami ke dalam. Baiklah, mari Nyai. Sudah, cukup. Cantik dan ayu, mau diapakan lagi? Ini pertemuan pertamaku dengan pejabat Kata Menggungan nih. Saya harus tampil sempurna. Bilang pada mereka, aku sudah siap. Iya, Den Ayu. Sudah siap, Raden, tapi mohon tunggu sebentar. Iya, Nyi, tapi... Iya, Rayi Yudo, saya sudah siap. Takut sekali kamu malam ini. Tunggu apa lagi, Rayi Yudo? Iya, Kang Bo. Mari. Boleh tersenyum bangga melihat Ayu Sekarsari yang kembali bergairah. Tapi ia tidak sadar bahwa semua ini adalah awal dari sebuah bencana yang menganga. Mohon maaf Kanjeng Ratu, apakah ini ada hubungannya dengan Kutub Niwingit? Para sesepuh dan kerabat serta pejabat Kata Menggungan
Pada kesempatan ini, saya mengucap syukur karena saya telah kembali ke Katumenggungan dengan selamat. Selamat datang dan kembali ke Katumenggungan Gusti Ayu. Kami semua lega dan bahagia atas amanah dan tugas Ayu. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangan kalian dan sambutan yang saya terima ini. Tapi perlu diketahui juga bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saya secara resmi kepada Bayu Samudro. Raden, ayo silakan maju. Ayo silakan. Ada apa ini? Raden, maju cepat. Jangan sampai medalinya yang ke sini. Jadi, ayo. Iya. Itulah ucapan terima kasihku kepadamu, Bayu Samudro. Terima kasih, Bayu Samudro. Terima kasih, Bayu Samudro. Terima kasih, Gusti Ayu. Cukup, Koco Benggolo. Ngesto akan tahu Kanjeng Ratu. Kenapa tidak diteruskan, Kanjeng Ratu? Siapa tahu, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang akan diucapkan oleh Raden Ayu Sekarsari atau Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tidak, tidak, Cundomani. Aku tidak ingin melihat lebih jauh lagi. Tatapan mata Ayu Sekarsari pada Bayu Samudro membuatku berdebar. Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu tidak ingin kutub Niwingit itu terjadi, kenapa Kanjeng Ratu tidak memisahkan Raden Bayu Samudro dari Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu? Katumenggungan adalah jalan satu-satunya ke Mataram. Kalau Bayu Samudro keluar dari Katumenggungan, sudah bisa dipastikan lagi, jalan ke Mataram akan tertutup. Tapi Kanjeng Ratu, Iya, Tapak Bento. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira jalan lain ke Mataram masih terbuka. Maksudmu? Mangir Kanjeng Ratu. Kenapa tidak Kanjeng Ratu kirim saja Raden Bayu Samudro kemari untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir? Setelah Bayu Samudro berhasil memadamkan pemberontakan di Mangir, Saya kira jasa Raden Bayu Samudro yang mampu memadamkan pemberontakan Mangir akan menjadi penghantar Raden Bayu Samudro ke Mataram, Kanjeng Ratu. apa yang kamu katakan benar, Tapak Bento. Tapi Mangir adalah urusan dalam negeri Mataram. Segoro Kidul tidak mungkin ikut campur kalau tidak diminta. Kasih Jandawo, Kanjeng Ratu. Tapi Tidak, Tapak Bento. Jangan menghubung-hubungkan Bayu Samudro dengan kemelut di Mangir. Aku tidak mungkin membawa Bayu Samudro ke sana. Ini akan merusak sejarah namanya. merusak sejarah, Kanjeng Ratu. Iya, karena tidak ada sejarahnya Bayu Samudro terlibat dalam urusan Mangir. Jadi, apa yang harus dilakukan agar Raden Bayu Samudro terlepas dari kutub Niwingit, Kanjeng Ratu? Itulah Cundomani. Itulah yang harus dicari jalan keluarnya. Haruskah kita katakan kepada Raden Ayu Sekarsari bahwa Raden Bayu Samudro itu adalah putranya? Kelihatannya itu yang harus aku lakukan. Tapi Mohon ampun Kanjeng Ratu. Maafkan hamba. Ada sesuatu yang penting yang harus hamba laporkan Kanjeng Ratu. ada apa, Koco Benggolo? Ini mengenai Laut Lor Kanjeng Ratu. Laut Jawa. Laut Jawa? Kasih Gandau Kanjeng Ratu. Kenapa dengan Laut Jawa? Ini Kanjeng Ratu. Mohon dilihat.
Prakoso, hadapi aku kalau berani. Kurang ajar kamu Tugu Wasesa. Kenapa tiba-tiba kamu berbuat seperti ini? Siapa yang menyuruhmu? Kamu, Karang Prakoso. Mau-maunya kamu diperintah oleh ratu yang bukan darah Segoro Lor. Selama ini kamu selalu bilang bahwa Segoro Lor, tata tentram Kertara Harja, Gemah Ripah Lojinawi. Sekarang bisakah kamu jelaskan kenapa tiba-tiba terjadi kerusuhan seperti itu? Kenapa Tugu Wasesa, Pandeganing seluruh prajurit Segoro Lor menyerang dan memberontak ratunya? Kanjeng Ratu, sesuai dengan dawuh yang hamba-hamba, saya secara berkala datang ke Laut Jawa, ke Segoro Lor. Tapi tentu saja saya tidak mungkin masuk. Apalagi Kasakusuk, untuk mencari sesuatu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Dari luar Segoro Lor sangat tenang, setenang lautnya Kanjeng Ratu. Tetapi kalau di dalamnya terjadi sesuatu, yang tahu hanya yang di dalam. Kamu benar, Tapak Pintu. Tugasmu hanya memantau yang kasat mata. Kelihatannya aku sendirilah yang harus ke sana untuk melihat keadaan Dinda Nawangsari dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kanjeng Ratu. Iya, Cundomani. Kelihatannya inilah saat yang tepat untuk menyewankan Bagus Torodipo kepada ibundanya, Kanjeng Ratu. Kamu benar, Cundomani. Dengan membawa Bagus Torodipo dan Roro Denok, kunjunganku ke Segoro Lor akan berkesan kunjungan keluarga, bukan semata-mata untuk mencampuri urusan dalam negeri mereka. Tapi biar bagaimanapun, Wadia Bala Segoro Kidul harus ikut Kanjeng Ratu. Saya tidak ingin terjadi sesuatu di sana. Kamu dan prajurit Lampor boleh mengawal Tapak Dendro. Tapi begitu masuk gerbang Segoro Lor, kalian tidak boleh masuk. Kalian harus berhenti di situ. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Cundomani. Nyadong dawuh Kanjeng Ratu. Timbali Bagus Torodipo dan Roro Denok. Katakan, aku ingin Kembul Bujono dengan mereka. Ngestu akan dawuh Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, pantau terus perkembangan Segoro Lor. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Wingit? Iya. Di Wingit yang... Iya, wingit. Hanya satu wingit digisikan. Sarungkan senjata kalian. Hormat kami. Ya, sudahlah. Kalian mau ikut masuk? Kalau begitu selamat jalan. Terima kasih kalian telah mengantarku. Selamat tinggal nih. Mudah-mudahan Niwingit bisa menjadi majikan kita yang baik. Iya. Siapa ya? Biar saya. Jangan. Biar aku yang buka.
buahnya tidak akan berani mengganggu kalau kita sedang makan. Sudahlah makan. Kenapa lama betul buka pintunya? Nyi, kami kan sedang makan, Nyi. Iya, aku juga mau ikut makan. Ini susahnya punya istri cantik. Lihat suami saja, seperti lihat. Lalu, dulu lihat apa? Sekarang, lihat apa? Nenek? Ibu? Kalau beberapa waktu yang lalu, aku pulang dengan wadah pinjaman. Maka, kepulanganku sekarang sudah dengan wadahku sendiri. Dengan wadah yang berjantung dan berdarah. Ibu kelihatan lebih cantik. Lebih muda. Iya, Bu. Nenek kelihatannya lebih muda. Benar begitu? Benar, Bu. Berarti tidak salah kalau kakekmu melongo melihat ibu. Sudahlah, ayo kita makan. Lebih baik kita membicarakan yang lain saja daripada membicarakan si Surolango itu. Ibu kenapa bicara seperti itu? Gara-gara bapakmu lah kita jadi begini. Rupanya kamu menyesali kemiskinan yang menjerat kita, kan, Nyi? Iya, kan? Maaf, aku pikir kamu tidak ada. Kukira masih di depan. Kamu kira aku penjaga pintu? Aku kan sudah bilang kami sedang makan. Tapi kamu tidak menawari aku makan. Bagaimana aku menawarimu makan? Kalau kamu langsung masuk. Sudah. Ayo kita makan. Sudah lama aku tidak makan. Kamu bisanya cuma makan kembang dan kemenyan. Karena kamu tidak punya wadah. Kok kamu jadi ngombro-ngombro? Sekarang aku sudah punya wadah, Ki. Kalau perlu bisa berkelahi denganmu. Loh, wadahmu itu berlumuran darah, Nyi. Tahu? Berlumuran darah bagaimana? Bagaimana tidak berlumuran darah? Kalau wadahmu bisa kembali, karena kau iya kan? Tidak. Jangan bicara tentang itu. Aku tidak mau kalau kamu mengungkit-ungkit rahasia ini. Ini rahasia kita, Ki. Kamu harus pendam rahasia ini. Nyi, tapi kamu selalu menyakitiku, Nyi. Dan menghina aku. Itu karena kesalahanmu. Kamu tak pernah memberi aku apa-apa. Yang kamu berikan hanya penderitaan dan kemiskinan. Cukup. Kenapa ibu dan bapak selalu bertengkar? Ini saat yang baik, Bu. Ini peristiwa yang mengharukan. Ini pertemuan yang sangat kita rindukan. Kenapa pertemuan yang menggembirakan ini harus dirusak oleh sebuah pertengkaran? Kenapa selalu ini yang kulihat? Sudahlah, Bu. Ibu sudah tidak kuat, Nanda. Ibu tidak kuat. Sudahlah, Bu. Sudahlah. Kita sudah melangkah terlalu jauh, Seto Satrio. Tapi kenapa? Kenapa selalu begini? Kenapa kita tidak bisa bersatu? Masih mampukah kita melanjutkan perjuangan kita? Kalau kita selalu begini, Pak.
kasih. Terima kasih juga pada Kakang Yudo Turonggo dan Kakang Bayu Samudro. Sebab tanpa Kakang berdua, mungkin Ambarwati belum bisa seperti yang tadi diperagakan. Dan juga terima kasih pada prajurit yang telah menjadi lawan tanding saya. Terima kasih Putri Ambarwati. Terimalah ucapan selamatku padamu, putriku. Tidak kusangka Nanda bisa sehebat dan selincah itu, Ambarwati. Terima kasih Bunda Ratu. Tapi apalah artinya semua itu kalau ketika Ratu Brangah datang dan menculik Bunda, Ambarwati tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa. Itu semua karena kecurangan Ratu Brangah yang tanpa malu menebar ramuan penidurnya. Maafkan saya, Bunda. Sudah kumaafkan. Apalagi setelah Bunda sadar kalau keberhasilan Ratu Brangah membawa Bunda kabur, memberikan kesempatan kepada Bayu Samudro untuk membuktikan kesetiaannya kepada Katemenggungan. Bukan begitu, Bayu Samudro? Bayu Samudro, punya waktu bicara berdua denganku? Ke taman. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ayo, Nyi Bira. Iya. Semoga Raden Bayu Samudro tidak membuat Kang Bo kecewa. Kakang merasakan sesuatu. Iya. Apa? Kang Bo Ayu Sekarsari sengaja menjauh dari kita. Bisa berdua. Saja aku Ayu. Tidak mungkin, Raden Ayu. Kenapa tidak mungkin? Karena apa? Karena Raden Ayu junjungan saya. Jujurlah, Bayu. Tapi aku tahu persis, hati dan matamu tidak mengatakan hal itu. Kenapa Raden Ayu bicara begitu? Karena detak jantung dan matamu yang mengatakan itu padaku. Tidak. Saya... Rasakan ini, Bayu. Detak jantungku mengatakan hal yang sama. Kamu datang untukku, Bayu. Kamu datang untukku. Katakan, Bayu Samudro. Katakan kalau kamu mencintaiku. Katakan kalau kamu menyayangiku. Iya. Aku mencintaimu, Ayu Sekarsari. Aku menyayangimu. Tapi... kalau kau mencintaiku. Katakan seperti apa yang suara hatimu katakan.
sudah jatuh cinta padamu ketika pertama kali kita bertemu. Tapi, awas! Ayo! 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 Itu suara Genggo. Iya, Pasukan, ayo! Ayo! Kenapa Genggo? Apa yang terjadi? ada apa? Siapa yang melakukan ini? Yudhodrono, panah itu datang dari sana. Bawa masuk, suruh tabib mencabut panahnya. Biar Kakang yang mengejar pelakunya. Iya, baik Kakang. Kalian, ikut aku! Ayo. Ini pasti gelang pemanak gelap itu. Tapi siapa? Aku belum pernah melihat gelang seperti ini. Mungkinkah ada kelompok lain yang ingin mengacau atau menyerang selain Sombo dan Seto Sakio? Ayo tangkap dia! Cepat! Ayo! Hei! Berhenti kau! Berhenti! Kau mau buat aku jadi 8? Siapa kau sebenarnya? Manusia atau siluman? Siapapun aku, kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Ganas, saya khawatir kita terlambat. Tidak, tenang Bunda. Bunda harus tenang. Tidak. Wajahnya terus memerah. Tidak. Tenang Bunda. Tenang. Bunda harus tenang. Dia tidak boleh mati. Iya. Dia tidak boleh mati. Tenang Bunda. Bayi Samudra tidak boleh mati. Iya. Berhentilah Korungu. Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang harus hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kamu lihat sendiri, aku sudah jengkar ke Daton. Harus buru-buru.
ke Segorolo. Seharusnya kamu sampaikan saja apa yang harus kamu sampaikan kepada Senopati Cundomanik yang mewakiliku. Hamba mengerti, Kanjeng Ratu. Tapi ini... Laporkan saja pada Senopati Cundomanik. Biasakan menghargai aturan yang sudah menjadi kesepakatan Koco Benggolo. Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Tanpa Rungu, lanjutkan perjalanan. Ya. Perhatian Kanjeng Ratu ke Sugorolor tidak kurang perhatiannya pada apa yang terjadi di Katemunggu.